Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, senantiasa dalam lindungan, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita belajar dan belajar kembali untuk memahami agama dengan belajar, dengan senantiasa mendakwakannya. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang mencintai agama, pentingnya orang-orang yang berkumpul untuk mengamalkan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama. Kemuliaan kita di dunia ini dan akhirat hanyalah di dalam agama. Jadi kalau kita ini beranggapan bahwa kemuliaan itu karena pangkat dan jabatan, maka mereka orang-orang yang rugi. Karena kemuliaan yang sesungguhnya adalah orang yang senantiasa mengamalkan agama. Kehidupan menjadi indah bila ada agama. Orang yang tidak beragama, hidupnya tidak akan indah. Hidupnya tidak akan bisa mengalami kebahagiaan. Apabila ada agama, maka kehidupan ini adalah perjalanan menuju surga. Jadi setiap orang yang beragama, sesungguhnya mereka perjalanan menuju surga. Orang yang tidak mengamalkan agama, sesungguhnya perjalanan menuju neraka. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sampaikan terus-menerus tanpa harus ada rasa bosan, tanpa ada kejemuan di dalam mendengarkan nasihat-nasihat bagaimana setelah kita hidup di dunia ini, meninggalkan dunia ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban yang amatlah berat. Harta digunakan untuk apa? Umur digunakan untuk apa? Sehatnya digunakan untuk apa? Untuk dunia atau amal agama? Semua dimintai pertanggungjawaban. Maka bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan menemui kehidupan yang indah menuju surganya Allah. Dan bagi siapa yang tidak mengamalkan agama, maka sesungguhnya mereka akan mengalami kehidupan yang susah, yang selama-lamanya menuju nerakanya Allah. Inilah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hambanya. Maka sebelum kita mengalami penderitaan yang amatlah panjang, maka kita gunakan umur kita untuk ibadah dengan sungguh-sungguh, yaitu senantiasa memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Tetapi bila tidak ada agama, bila manusia ini tidak ada agama, maka kehidupan ini adalah mengerikan, kehidupan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelas Allah sampaikan bahwa orang yang punya agama, sesungguhnya dia adalah perjalanan menuju surga. Kalau orang tidak punya agama, sesungguhnya kehidupannya adalah mengerikan, yaitu menuju jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga dari hamba-hamba yang tidak taat, menjadi orang-orang yang senantiasa taat akan perintah Allah, mengamalkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan menuju surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk wujudnya agama ini
Di antara asbabnya yang terbesar adalah kalau kita ini senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang mengamalkan agama. Jadi kalau kita ini mau berkumpul dengan orang-orang yang mengamalkan agama, maka agama itu akan wujud. Generasi yang termulia yaitu generasi para sahabat. Mereka menjadi generasi yang mulia. Mereka menjadi generasi termulia, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab yang terbesar adalah karena mereka telah berjumpa dengan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka teristimewa di alam semesta ini. Begitu juga para tabi'in, mereka menjadi orang-orang yang termulia setelah para sahabat. Juga karena perjumpaan mereka dengan para sahabat radhiyallahu an. Jadi orang-orang ini bisa mulia karena berjumpa dengan orang-orang yang mengamalkan agama. Generasi mereka generasi yang mulia karena menjumpai orang-orang yang mengamalkan agama. Generasi yang ketiga, generasi tabi'in. Mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa karena mereka telah berjumpa dengan generasi tabi'in radhiyallahu an. Ini adalah pelajaran buat kita. Berjumpa dengan orang-orang yang soleh, berjumpa dengan orang-orang yang baik adalah perkara yang sangat penting. Sehingga baginda Nabi mengatakan, beruntunglah orang-orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi melihat orang yang baik itu saja sudah merupakan keberuntungan. Maka hadirin, melihat seorang ulama, melihat seorang kiai yang soleh, itu saja sudah suatu keberuntungan. Bagaimana kalau kita mau berguru, mendengarkan nasihat-nasihatnya, maka kita akan menjadi mulia dunia, mulia akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis ta'lim, agar kita senantiasa diberi kepahaman dalam beramal agama. Tidak hanya kepahaman untuk mencari dunia yang sesaat, yang tidak ada harganya dan seluruhnya tidak bisa kita miliki, tetapi alangkah ruginya bagi orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, karena dunia tidak bisa dimiliki. Kenapa harus dicari? Siang dan malam tidak pernah mengenal capek, tetapi setelah didapat tidak bisa dimiliki. Mengapa begitu? Karena akan kita tinggalkan, karena seluruh manusia meninggalkan dunia ini. Yang tidak bisa meninggalkan kita yaitu amal agama. Siapa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat anak-anak kita, coba kita renungi. Biasanya mereka menjadi tidak baik karena berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Begitu juga mereka menjadi baik ketika berkumpul dengan orang-orang baik. Maka baginda Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya orang itu agamanya menurut kekasihnya. Maka hendaknya kamu berpikir, siapa yang kamu kasihi, siapa yang kamu temani. Jadi agama kita ini menurut yang kita temani. Siapa yang kita ajak berteman? Kalau berteman kepada orang-orang yang soleh, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama. Tetapi kalau kita sering bertemu dan berjumpa berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab terbesar kebaikan adalah perjumpaan dengan orang-orang baik. Asbab terbesar keburukan juga karena bertemu dengan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita
mengadakan pertemuan-pertemuan kebaikan di masjid kita ini. Jadi masjid kita ini kita jadikan asbab kebaikan, asbab hidayah. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran yang kita bacakan dalam taklim tadi, bahwa kita ini umat Islam harus saling mendukung bila ada orang yang senantiasa mendakwakan agama, bukan mengkritiknya. Tapi kebanyakan umat Islam mengkritik bila ada orang mendakwakan agama. Tidak seperti orang-orang yang non-Islam, mereka bekerja sama, senantiasa guyub rukun mendakwakan agamanya mereka. Tetapi umat Islam, bila temannya mengajak kebaikan, bila temannya selalu mendakwakan agama, maka akan dikritik habis-habisan. Itulah yang menyebabkan umat Islam cerai-berai. Umat Islam jumlahnya banyak, tapi seperti ombak di lautan, tidak akan ada manfaat sedikit pun. Maka supaya umat Islam ini menjadi kuat, harus saling mendukung, harus saling bekerja sama untuk senantiasa mendakwakan agama. Kalau kita tidak bisa mendakwakannya, cukup gembira apabila ada orang mendakwakan agama. Cukup senang bila temannya mengajak kebaikan. Bila tidak bisa mengamalkan, cukup diam. Cukup dengan diam itu akan selamat daripada mengkritik kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Maka manusia itu diberi sifat lupa oleh Allah. Bila kita tidak saling mengingatkan, maka akan lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sholat jamaah 5 waktu, apabila tidak ada disuarakan suara azan, maka mereka tidak akan datang ke masjid. Maka perlu dakwakan agama itu, perlu sampaikan agama itu, bahwa agama adalah syarat perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam sholat Jumat di Mekah Al-Munawwarah pada musim haji, pertemuan-pertemuan umat Islam ini mengandung barokah yang besar. Ini harus kita pentingkan untuk menguatkan rohani kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, setiap pertemuan-pertemuan umat Islam itu akan dihadiri oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bila kita ini bertemu, berjumpa untuk senantiasa mendakwakan agama, maka pertemuan-pertemuan umat Islam semacam ini akan dihadiri oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, akan dihadiri para wali-walinya Allah, sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadis. Jamaah yang dirahmati Allah, mencari teman yang baik ini adalah perkara yang penting. Orang yang sangat istimewa, yang sangat mulia seperti Nabi Musa alaihi salam perlu teman, sehingga beliau berdoa, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Quran surat Toha ayat 29. Seorang nabi saja perlu teman untuk mendakwakan agama, perlu teman untuk mengamalkan agama. Jadi mengamalkan agama itu perlu gotong royong, perlu teman, perlu kerjasama, sehingga agama bisa diamalkan dengan baik. Orang-orang yang sangat istimewa saja butuh teman untuk amal agama. Orang-orang yang sangat istimewa, yaitu para sahabat, pun perlu suasana hidupnya agama. Mereka diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Kalau orang-orang yang mulia saja perlu suasana kebaikan untuk menguatkan rohani mereka. Jadi supaya rohani kita ini kuat, maka senantiasa berkumpul di dalam majelis zikir, berkumpul di dalam sholat jamaah, berkumpul di dalam majelis ilmu. Maka suasana-suasana seperti ini akan menguatkan rohani kita, akan menguatkan iman kita. Maka bagaimana pula kita yang lemah ini, bila kita tidak senantiasa bertemu dan berkumpul, maka iman kita akan menjadi lemah. Supaya iman kita ini menjadi kuat,
maka senantiasa banyak berkumpul di dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholat berjamaah, agar iman kita menjadi kuat sehingga amal agama menjadi mudah. Adalah suatu pemikiran yang keliru jamaah. Kalau ada orang mengatakan anakku sudah kuat, dimanapun pasti selamat, yang demikian ini adalah pemikiran yang keliru, pemikirannya setan. Sekarang banyak anak-anak orang Islam dikirim ke tempat kemaksiatan, ke tempat orang kafir, dengan perasaan agamanya sudah kuat, jadi tidak apa-apa. Apakah dia lebih kuat dari para sahabat? Para sahabat saja, bila lingkungannya orang-orang yang tidak amal agama, mereka akan berhijrah kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama. Itu para sahabat imannya kuat saja menghindar daripada suasana-suasana kemaksiatan. Bagaimana kita bisa mendekat kepada kemaksiatan karena alasan imannya sudah kuat? Padahal para sahabat yang imannya begitu kuat, bila ada kemungkaran, kemaksiatan, mereka hijrah menuju ke arah kebaikan. Maka supaya kita ini menjadi baik, supaya kita ini menjadi orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang senantiasa belajar agama, kumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama dengan berjamaah. Itulah yang menguatkan iman kita. Orang yang mulia seperti para sahabat saja perlu suasana. Bahkan para sahabat yang sudah begitu tinggi derajatnya imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ini di majelis Tuhan, maka seolah-olah akhirat tampak di depan mata. Nanti kalau di rumah sudah berbeda lagi pikiran saya." Ini sahabat. Sahabat saja begitu. Bila kita di dalam masjid suasananya seperti tampak akhirat di depan mata, kalau sudah di rumah sudah berbeda lagi pemikirannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mereka suasana di masjid dengan suasana di rumah berbeda, ini rohaninya telah merosot. Maka pertemuan-pertemuan umat Islam ini sangat perlu untuk menguatkan iman kita. Jadi bertemu, berjumpa dengan umat Islam dengan sholat berjamaah itu sangat penting, supaya rohani keimanan kita tidak merosot, supaya iman yakin kita menjadi tambah meningkat. Maka perlunya pertemuan-pertemuan, menghadiri pertemuan-pertemuan majelis-majelis ilmu, majelis zikir dan majelis sholat berjamaah, sehingga iman kita akan menjadi kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan majelis ilmu yang barokah ini perlu kita pikirkan betul-betul agar semua umat Islam hadir di majelis-majelis kebaikan. Jadi kalau ada majelis kebaikan, majelis ilmu seperti ini, mereka berbondong-bondong untuk datang belajar bersama-sama. Maka mereka setiap hadir ketika berdiri, Nabi katakan mereka sudah bersih dari dosa, tidak ada dosa sedikit pun. Maka bagi orang-orang yang faham akan senantiasa bergembira bila ada majelis ilmu atau ilmu disampaikan, mereka duduk di dalamnya. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang suci bersih tanpa noda dan dosa. Bahkan mereka akan didoakan para malaikat dan makhluk seluruh alam. Inilah yang tidak kita pahami, sehingga setiap ada majelis ilmu, maka mereka merasa bahwa majelis ilmu tidak ada manfaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dapat doanya para malaikat, dapat doanya makhluk seluruh alam, maka sering-seringlah menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu yang ada. Ketika kita longgar, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bergembira bila ada majelis ilmu disampaikan, sehingga kita menjadi makhluk hamba Allah yang akan diridhoi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu hadir
di majelis dakwah hadir, di majelis taklim hadir. Tanpa itu maka rohani kita akan terus merosot. Jadi kalau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu, majelis dakwah, majelis taklim, majelis sholat 5 waktu tidak pernah hadir, maka keimanan kita terus makin hari makin merosot. Ini adalah sudah sunatullah yang tidak bisa dielakkan lagi. Jadi kalau orang itu tidak senang dengan majelis ilmu, tidak senang dengan majelis taklim, tidak senang dengan majelis dakwah, tidak pernah menghadiri sholat 5 waktu, maka mereka akan menjadi malas untuk melaksanakan agama. Agama melaksanakan hanya sekedar sesuai hawa nafsunya, tetapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan kecewa. Saya dulu sudah mengamalkan agama, tetapi ketika menghadap Allah tidak satupun pahala yang kita dapatkan. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ada 2 hadirin. Ada pertemuan rohani, ada pertemuan jasmani. Pertemuan rohani yaitu dengan kita mencintai orang-orang soleh, berdoa untuk orang-orang soleh semuanya. Maka kita senantiasa berdoa untuk orang-orang soleh sehingga kita akan mendapatkan keberkahan. Doa yang mudah diterima oleh Allah adalah mendoakan orang lain agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, sehingga doa kita akan mudah diangkat oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita waktu sholat, walaupun kita sholat sendirian di kamar yang gelap pun kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah mendoakan Rasulullah. Ini adalah pertemuan rohani supaya hati kita ini nyambung dengan orang-orang soleh, nyambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah itu perlu suasana, butuh orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita senantiasa amal sendiri, maka ini bukan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka supaya kita ini diberi kepahaman, maka sering-seringlah hadir di dalam majelis taklim, sering-seringlah hadir di dalam majelis ilmu, sehingga kita amal sedikit tapi pahalanya ribuan tahun dihitung. Para malaikat tidak sanggup menghitungnya bagi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu, selalu bertemu dengan orang-orang soleh, selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, mencintai orang soleh. Itulah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena nanti di akhirat orang akan dikumpulkan dengan orang. Karena nanti di akhirat orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita di dunia ini mencintai orang-orang soleh, walaupun kita amalnya ini tidak begitu baik, tetapi kita mencintai orang soleh, maka akan dikumpulkan besok di hari akhirat, di hari kiamat, di akhiratnya Allah bertemu dengan orang-orang soleh. Maka pentingnya mencintai orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya, tetapi modal cinta, modal sayang, modal hanya mencintai, maka Allah dapatkan rahmat, dapatkan hidayah dari kita bila mencintai orang-orang soleh. Pertemuan rohani ini penting, sebagaimana pertemuan jasmani pun juga sangat penting hadirin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu duduk bersama dengan orang-orang yang mengingati Allah, dia tidak akan celaka. Jadi kalau kita ini duduk bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka kita akan selamat. Dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Walaupun dia duduk tidak mengingati Allah, ketika dia duduk bersama dengan orang-orang yang mengingati Allah, maka Allah berfirman, dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum.
tidak akan celaka orang-orang itu. Maka para ulama mengatakan senantiasa kamu bersama Allah, tawaju kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, minimalnya senantiasalah kamu bersama orang-orang yang mengingat Allah. Begitu jelas Allah katakan, bila kita ini senang duduk dengan orang-orang yang mengingat Allah, senang duduk dengan orang-orang yang menyebarkan agama, maka merekalah orang-orang yang untung, makalah mereka orang-orang yang akan dapat pertolongan Allah. Jadi ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, kita sabar-sabarkan diri kita untuk senantiasa duduk bersama, sehingga ketika kita menghadap Allah dapat ridhonya, dapat pertolongannya, sehingga kita akan bahagia yang selama-lamanya. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan yang singkat dunia ini. Kita gunakan umur, sehat, tenaga kita untuk senantiasa mengamalkan agamanya Allah, sehingga Allah ridha kepada kehidupan kita, sehingga kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan gembira karena sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, yaitu mengamalkan agama. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu ketauhifan dari lisan saya. Apabila ada kebaikan-kebaikan, itu petunjuk Allah semata, agar kita diberi kepahaman oleh Allah SWT. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.